Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Raja pengobatan Tianhao sebenarnya tidak sakit. Ucap Qin Chen ragu-ragu berkata. Apa katamu? Penatua Wu Zhen terkejut. Master obat lainnya juga tercengang. Dalam sekejap, seluruh aula hampir meledak. Ouyang Nana buru-buru berkata, Tuan, jangan khawatir, putra ini pasti memiliki terlalu sedikit pengetahuan. Rencana Ouyang Nana sekarang adalah membiarkan leluhur menyembuhkan Raja Pengobatan Tianhao, dan mungkin masih ada secercah harapan, jika tidak, reputasi keluarga Ouyang mereka akan benar-benar hancur oleh masalah Qin Chen. Penatua Wu Zhen mendengus dan menatap Qin Chen dengan mata dingin. Tunggu, Raja Obat Tianhao tidak boleh bergerak. Qin Chen berteriak lagi. Wah, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami tidak berani memindahkanmu? Jika Anda berani menghentikan kami lagi, orang tua ini akan membunuhmu sekarang. Teriak Penatua Wu Zhen benar-benar marah. Qin Chen berkata, Raja Obat Tianhao memang tidak sakit. Dia telah ditangkap oleh cacing kuno. Ucap Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Cacing kuno adalah jenis khusus dari cacing roh. Sebagai seorang alkemis, secara alami mereka memahami bahwa ada banyak jenis cacing di dunia. Setelah seseorang diparasit oleh cacing kuno, ia akan sering menjadi lesu dan bahkan secara bertahap dikendalikan oleh cacing itu. Namun, cacing ini biasanya hanya bisa efektif melawan prajurit tingkat rendah, seperti orang kuat di level Wu Huang, akan tetapi Raja Pengobatan Tianhao adalah Kaisar Pengobatan peringkat ke-9. Aku tahu kamu tidak percaya padaku, tapi aku bisa membuktikannya. Ucap Qin Chen berkata kepada orang-orang, cacing Gu yang normal benar-benar tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Wudi yang kuat. Tetapi cacing Gu di Raja Pengobatan Tianhao adalah jenis cacing yang sangat istimewa. Cacing Gu jenis ini pada awalnya sangat lemah, ia akan menyerap kekuatan prajurit sedikit demi sedikit, bahkan seorang kaisar tidak dapat mendeteksinya. Setelah tumbuh ke titik tertentu, itu akan mulai sepenuhnya menyerap kehidupan di tubuh manusia. Dalam waktu singkat, akan membuat orang koma. Sebenarnya sangat sederhana untuk membuktikan ini. Siapapun yang memiliki tikus uji coba, beri saya satu. Ucap Qin Chen menjelaskan. Tikus uji obat adalah hewan darah khusus yang digunakan oleh alkemis untuk menguji kinerja dan kemanjuran eliksir. Vitalitasnya sangat ulet dan dapat menahan sifat obat yang tidak dapat ditanggung oleh prajurit biasa, sehingga banyak alkemis akan membawanya. Aku memilikinya di sini. Dalam sekejap, beberapa orang mengeluarkan tikus penguji, termasuk Wu Zhen dan Ouyang Nana. Adapun yang lain, mereka tidak bergerak, tetapi mencibir karena mereka tidak percaya kata-kata Qin Chen. Qin Chen mengambil tikus penguji obat dari tangan Penatua Wu Zhen, dan dengan lembut meletakkannya di dada Raja Pengobatan Tianhao. Tikus uji itu hidup dan menendang pada awalnya, tetapi sebelum bergerak beberapa kali, tubuhnya menjadi sedikit lamban. Semua orang melihat bahwa kekuatan hidup pada tikus uji benar-benar melambat. Semua orang tercengang, dan pemandangan di depan mereka berada di luar pemahaman mereka. Qin Chen segera mengambil tikus penguji obat, dan tikus penguji obat secara bertahap memulihkan beberapa vitalitas, tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, itu jauh lebih layu dan tertekan. Inilah mengapa saya tidak membiarkan Anda memindahkan Raja Obat Tianhao. Saya khawatir, itu akan meledak terlebih dahulu. Ucap Qin Chen. Penonton gempar dan benar-benar dikejutkan oleh Qin Chen. Pada saat ini, keraguan semua orang tentang Qin Chen jelas telah hilang, karena semua yang terjadi pada tikus penguji obat sebelumnya dengan jelas menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Qin Chen sangat mungkin benar. Yang mulia, tolong ambil tindakan untuk merawat Raja Obat Tianhao. Ucap Penatua Wu Zhen sepenuhnya mempercayai Qin Chen dan buru-buru melengkungkan tangannya. Yang mulia, tolong bantu kami, ucap banyak orang berkata dengan cemas. Tuan-tuan jangan khawatir, ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya,
kemunculan cacing ini pada Raja Pengobatan Tianhao sekarang menunjukkan bahwa kehidupannya telah mencapai tahap akhir pertumbuhan. Sulit untuk menyelesaikannya. Tindakan apapun saat ini akan membangunkan cacing Gu, yang menyebabkan jatuhnya Raja Pengobatan Tianhao. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sahut semua orang cemas. Raja Pengobatan Tianhao adalah orang tua yang baik, dan tidak ada yang ingin dia mengalami kecelakaan. Qin Chen berkata, jika Anda ingin menyelamatkan Raja Obat Tianhao, Anda perlu menemukan lokasi cacing Gu, menangkapnya, atau membunuhnya. Ucap Qin Chen. Karena Yang Mulia dapat melihat masalah Raja Obat Tianhao, pasti ada solusinya, tolong lakukan. Ucap Penatua Wu Zhen cemas, dia benar-benar memberi hormat kepada Qin Chen dengan hormat, seperti generasi muda yang memberi hormat kepada senior. Yang lain juga buru-buru memberi hormat, bahkan Tuan Gulian, yang paling kejam terhadap Qin Chen sebelumnya, tampak hormat dan hampir berlutut. Mereka khawatir bahkan jika mereka menemukan beberapa wakil Master Pavilion, tidak akan ada solusi yang baik. Sebaliknya, mereka tidak tahu sebanyak anak laki-laki di depan mereka. Anda semua dapat yakin, meskipun sulit, itu bukan tidak mungkin, kata Qin Chen. Melihat tatapan tulus dari orang-orang ini, Qin Chen merasakan banyak emosi di hatinya, dan orang-orang ini memang alkemis yang dia kenal dengan baik. Para ahli alkimia ini telah berkomunikasi dan meneliti di Danta sepanjang hari. Meskipun tidak ada keterikatan kepentingan tertentu antara satu sama lain, hubungan di antara mereka menjadi begitu dekat. Demi keselamatan Raja Pengobatan Tianhao, mereka bahkan dapat membuat pengorbanan besar. Qin Chen berkata kepada Lu Xun yang berada di samping, Tuan, ramuan naga hitam Yin apa masih ada di tangan Yang Mulia? Tolong keluarkan. Lu Xun buru-buru mengeluarkan ramuan hitam, yang seperti naga hitam, berkabut dan mengeluarkan napas yang sangat dingin. Saat menjelaskan, labu hitam muncul di tangan Qin Chen, dan ketika labu dipukuli, dua serangga emas dengan cahaya guntur terbang keluar. Ini adalah semut kecil dan serangga api kecil. Semua orang memandang Xiao Yi dan Xiao Huo, dan mereka diam-diam terkejut. Meskipun kedua serangga roh ini tidak terlihat besar, nafasnya membuat orang-orang merasa berdebar-debar. Tidak heran anak ini benar-benar dapat melihat cacing Gu, dia telah memelihara cacing roh yang aneh, dan tentu saja dia tahu cacing roh aneh ini secara alami. Semut kecil, api kecil, kalian berdua menelan ramuan hitam naga ini, dan ketika kamu memasuki tubuh tuan ini, kamu cari keberadaan cacing Gu dan menelannya. Ucap Qin Chen memberi perintah kepada Xiao Yi dan Xiao Huo. Xiao Yi dan Xiao Huo secara alami memahami perintah Qin Chen, dan setelah dengan cepat melahap naga hitam Yin, mereka langsung menyusut dan memasuki kulit Raja Obat Tianhao. Segera, mereka menemukan dan menelan cacing Gu. Nafas murni kehidupan menyapu tubuh Raja Obat Tianhao. Bahaya tersembunyi di dalam tubuh berkurang, dan kulit kering dan kendur dari Raja Pengobatan Tianhao mendapatkan kembali elastisitas dan vitalitasnya lagi, seolah-olah beberapa dekade lebih muda dalam sekejap. Orang-orang di samping semua tercengang oleh pemandangan di depan mereka. Setelah beberapa saat, Raja Obat Tianhao terbangun samar-samar di bawah tatapan orang banyak. Melihat banyak tatapan prihatin di atas kepalanya, dia berkata dengan beberapa keraguan, ada apa dengan semua orang? Dalam perasaannya, dia hanya tidur sebentar. Raja Pengobatan Tianhao, kamu akhirnya bangun. Haha, itu luar biasa. Keajaiban, ini sungguh keajaiban. Hei, bagaimana dengan Sein Ouyang dan anak itu? Kenapa mereka hilang? Qin Chen dan Ouyang Nana sudah pergi dengan tenang. Secara alami, Qin Chen dan Ouyang Nana tidak mengetahui semua ini. Mereka sudah naik ke lantai atas, dan segera mencapai beberapa lantai yang lebih tinggi, dan melihat Ouyang Hongguang mendekat dengan cepat. Kemana saja kalian berdua pergi? Ayo ikuti saya ke kuil api surgawi, karena permohonan kita diterima. Ucap Ouyang Hongguang dengan hati-hati memimpin Qin Chen ke puncak pagoda pil. Leluhur,
Apakah itu nafas istana api surgawi? Di tengah jalan, Ouyang Nana tiba-tiba mengangkat kepalanya, karena dia merasakan napas yang kuat di atas kepalanya, dan dia tanpa sadar membuka kekuatan mentalnya dan memeriksa ke lantai atas. Tetapi kekuatan mentalnya dengan cepat diblokir. Meski begitu, Ouyang Nana masih merasa bahwa ada kekuatan mengerikan yang tak tertandingi di pagoda di atas kepalanya, yang menyebabkan denyutan yang tak dapat dijelaskan dari api asli di tubuhnya. Qin Chen juga merasakan kekuatan ini lebih jelas daripada Ouyang Nana, dan matanya menunjukkan emosi. Dia sangat akrab dengan napas ini. Itu adalah napas api mengerikan yang tak terhitung jumlahnya di istana api surgawi. Dan dalam nyala api ini, Qin Chen juga merasakan aura yang unik. Begitu aura ini tercium, api iblis teratai hijau di tubuh Qin Chen melompat dengan hebat, seolah-olah ada sesuatu di istana api surgawi ini. Menyebabkan api iblis King Lian melonjak kegembiraan. Napas ini, apakah itu adalah nyala api dalam legenda istana api surgawi? Gumam Qin Chen berbinar. Ouyang Nana buru-buru menarik kembali kekuatan mentalnya. Ayo pergi, ucap Ouyang Hongguang menarik Qin Chen dan Ouyang Nana dan terus naik. Semakin dekat mereka, denyutan di tubuh mereka menjadi semakin kuat, dan api iblis King Lian di tubuh Qin Chen menjadi semakin bersemangat. Tidak mungkin salah lagi. Ini adalah satu-satunya nyala api yang dapat menyebabkan api iblis King Lian berfluktuasi. Ternyata legenda di istana api surgawi itu benar. Gumam Qin Chen menarik napas dalam-dalam. Rumor mengatakan bahwa ada api yang sangat menantang langit di aula api surgawi. Itu dimasukkan ke dalamnya oleh pendiri aula api surgawi ketika aula api surgawi dan tak didirikan. Itu adalah inti dari aula api surgawi. Kemudian seiring dengan perkembangan Paviliun Pil, api roh aneh terus dikirim ke aula api surgawi, dan aula api surgawi menjadi semakin makmur, tetapi nyala api legendaris belum pernah terlihat sebelumnya. Dalam kehidupan Qin Chen sebelumnya, dia telah memasuki kuil api surgawi berkali-kali dan sangat akrab dengan kuil api ini, tetapi dia tidak pernah menemukan apa yang disebut api legendaris. Tetapi kali ini, api iblis teratai hijau di tubuhnya benar-benar berdenyut. Api biasa tidak pernah bisa menyebabkan situasi ini. Jejak kegembiraan muncul di hati Qin Chen. Nyala api yang bisa membangkitkan api iblis King Lian. Api macam apa itu? Fikir Qin Chen dalam hati. Qin Chen dan rombongannya dengan cepat tiba di lantai tempat kuil Tianhuo berada. Berhenti. Penjaga di pintu segera berjalan dan melihat bahwa itu adalah Tuan Ouyang Hongguang. Mereka segera membungkukkan tangannya dan berkata, ternyata itu adalah wakil Master Ouyang, tetapi tempat ini adalah tempat utama istana api surgawi. Tuan harus tahu aturannya. Ouyang Hongguang segera mengeluarkan surat perintah dan berkata, ini adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Yang Mulia, putri suci saya dari keluarga Ouyang, Ouyang Nana, ingin merasakan nafas istana api surgawi. Melihat surat perintah itu, penjaga segera menyerah, dan Ouyang Hongguang maju selangkah, membawa Ouyang Nana dan Qin Chen ke dalamnya. Tunggu, wakil Master Paviliun Ouyang, siapa anak ini? Pemimpin penjaga mengerutkan kening dan menatap Qin Chen. Ini adalah muridku, dan Sheng yang direkrut oleh lelaki tua ini, yang juga ingin masuk bersama. Ucap Ouyang Hongguang berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun, Ouyang Hongguang adalah wakil kepala Dange. Seperti yang dia katakan, beberapa orang baru menyadarinya di luar aula Tianhuo. Tanpa kunci dari pemilik paviliun, bahkan Ouyang Hongguang tidak dapat memasuki aula Tianhuo. Apa yang perlu dikhawatirkan? Terima kasih banyak kalau begitu. Ouyang Hongguang tersenyum dan melengkungkan tangannya dan berjalan ke dalam. Batas waktunya adalah 1 hari. Setelah 1 hari, tidak peduli apa kepentingannya, ketiganya harus keluar. Anda semua harus tahu aturan ini, wakil Master Paviliun Ouyang. Ucap Xing Fei menutup pintu dan mengisolasi 3 Qin Chen di dalamnya. Di depan Qin Chen dan mereka bertiga, ada aula tinggi seperti tembaga hitam yang megah. Di atas aula, diukir dengan formasi yang tak terhitung jumlahnya.
Dan tepat di depan Qin Chen dan yang lainnya, ada gerbang perunggu. Di gerbang perunggu, larangan dan pola formasi yang tak terhitung jumlahnya juga terukir, dan cahaya berkedip. Napas panas bergema di ruang ini, elemen api di udara lebih kuat dari sebelumnya, dan aturan sistem api tetap hidup. Qin Chen dan yang lainnya tidak berada di dalam aula api surgawi, tetapi hanya di penghalang antara aula api surgawi dan dunia luar. Tetapi bahkan di sini, napas api yang panas sudah cukup untuk membuat tuan di bawah Kaisar Wu berubah menjadi minuman bersoda. Nana, kamu bisa merasakannya di sini. Ucap Ouyang Hongguang berkata kepada Ouyang Nana, dan kemudian berkata kepada Qin Chen dan Sheng, kamu juga telah melihatnya. Meskipun kuil Tianhuo ada di depan, tidak ada kunci yang diberikan Master Pavilion. Qin Chen melambaikan tangannya dan berjalan ke pintu perunggu aula api surgawi. Di mata Ouyang Hongguang dan Ouyang Nana yang meragukan, dia perlahan menyentuh pintu aula api surgawi dengan tangan kanannya. Istana api surgawi sangat defensif. Di atas gerbang tembaga ini, ada batasan dan formasi. Begitu seseorang menyentuhnya tanpa kunci, itu pasti akan dibalas. Namun sekarang Qin Chen menyentuhnya dengan gegabah. Bukankah ini mencari kematian? Tapi saat berikutnya, mata Ouyang Hongguang melebar, dan keraguan itu tiba-tiba berhenti. Mereka melihat kilatan cahaya di atas gerbang perunggu, dan setelah Qin Chen menyentuhnya dengan tangan kanannya, gerbang istana api surgawi tidak merespons, tetapi lingkaran cahaya samar masih mengalir, dan lingkaran cahaya itu perlahan menyelimuti Qin Chen. Bagaimana ini mungkin? Mata Ouyang Hongguang hampir meledak, bahkan jika itu dia tidak berani menyentuh gerbang aula api surgawi dalam kapasitasnya sebagai wakil Pavilion Pil. Tianhuo Dian, teman lama, aku akhirnya kembali. Gumam Qin Chen menyentuh perasaan akrab di gerbang aula api surgawi dengan tangan kanannya, dan dipenuhi dengan emosi. Kemudian, dia menekan taktik dengan kedua tangan dan dengan cepat menyentuh beberapa titik kunci di pintu, berdengung, dan tiba-tiba, pintu istana api surgawi meledak dengan sinar warna-warni, seolah diaktifkan. Leluhur, apa yang Dan Sheng lakukan? Ucap Ouyang Nana sudah tercengang, dan wajahnya tertegun. Bukankah kita hanya merasakan aura istana api surgawi? Dan Sheng ini menyentuh istana api surgawi, dan tidak diserang oleh formasi besar. Ucap Ouyang Nana kebingungan. Dan yang lebih mengejutkan Ouyang Nana adalah ketika leluhurnya melihat tindakan Dan Sheng, terlepas dari beberapa kekhawatiran, tidak ada keberatan atau kejutan, seolah-olah dia tahu bahwa pihak lain memiliki tujuan lain. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, Ouyang Hongguang benar-benar tidak ingin menjawab Ouyang Nana. Dia menatap cahaya yang mekar di istana Tianhuo, dan aura mengerikan tetap ada, dan pintu istana Tianhuo di depan Qin Chen mengeluarkan suara berderik, dan gerbang itu perlahan dibuka. Sial, bagaimana Qin Chen melakukan ini? Gumam Ouyang Hongguang tercengang dan hampir gila. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.